adalah waktunya aku bermesraan sama Allah, aku lebih banyak waktu buat aku dan diriku gitu kan. Cuman ya mungkin di awal-awal Ramadan ini karena masih, ya karena aku jualan baju gitu kan, masih banyak yang harus disiapin, selenggarain acara gini, jadi ya masih ada beberapa kebutuhan seperti ini gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya Ramadan aku lebih seneng waktuku sama Allah aja sih, sama aku dan diriku gitu. Jadi nggak begitu seneng terlalu banyak acara ketika Ramadan. Tapi anak-anak sudah diajarin berpuasa. Nah iya, itu salah satunya, anak-anak aku tuh semua lagi belajar puasa. Yang 5 tahun ini baru berhasil 1 hari kemarin dia berhasil puasa. Padahal sejam terakhir udah penuh tangisan, tapi kalau aku suruh buka aja, it's okay, nggak mau sejam lagi nanggung gitu. Jadi ya kan aku anaknya banyak gitu, aku pengen bisa di bulan Ramadan dampingin mereka semua buat puasa, buat buka, buat sahur. Dan alhamdulillah juga Mas Anu punya komitmen semenjak pandemi kemarin, kalau bulan Ramadan sejauh apapun posisi dia pasti pulang pas maghrib buat buka puasa di rumah, buat isya bareng dan buat tarawih bareng. Nanti jam 9 dia baru keluar rumah lagi dan lanjut kerja. Jadi emang komit kita setelah menjadi keluarga emang prioritasnya udah beda. Kita pengen bisa maksimal dampingin anak-anak kita ibadah selama Ramadan. lagi yang puasa Apa? Yang 5 tahun break. Kalau Kama mah belum, dia baru belajar doa buka puasa, niat puasa udah bisa. Tapi kalau diajakin bangun sahur ya masih makan, tapi ntar bangun jam 8 juga makan lagi. Kalau Kama umurnya berapa ditanya? 3 tahun. Berapa tahun kamu? Kamu udah puasa belum? Ditanya Om Tara. Sini, udah puasa belum nak? Belum, nggak mau ya. Masya Allah, dia udah ngaji. Jawab, kamu jawab. Mana Taman? Selebrita. Lihat kamera aja. Kamu udah puasa belum? Kenapa nggak puasa? Ya. Beneran? Karena kamu masih kecil? Kamu bisa doa puasa nggak? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Amin. Pinter kan? Lihat dulu. Ya gimana kamu cara ngajarin anak sendiri? Semua anakku tuh dari bayi udah ikutan ngaji gitu, karena kan ada kakak-kakaknya. Aku ketika kakaknya ngaji, anakku dari bayi ya pasti udah selalu kita pantu sengaja. Jadi seenggaknya banyak yang nyantol di kepala mereka gitu. Jadi kayak anakku baru belum lulus TK aja itu rata-rata pasti udah pada bisa baca Al-Quran, udah masuk juz 2, juz 3 gitu. Jadi emang buat aku pendidikan agama itu pendidikan paling dasar. Jadi yang harus kuat banget buat anak-anakku, karena kita sebagai orang tua bisa ya ngejagain anak-anak secara raganya gitu kan, tapi secara jiwanya kita nggak bisa ngejagain gitu. Makanya aku kasih bekal buat jiwanya mereka sendiri. Sholat pendek kan mungkin kamu apa? Hafal udah insya Allah. Sholat terus ikutan anakku sampai si Kama tarawih pun sebenarnya belum. Jadi nggak pernah ada males, nggak pernah ada apa. Berarti itu yang ditanamkan sama Sanung sama kamu Iya, ya? itu yang makanya concern aku, makanya aku mencoba mengorbankan semua passionku, semua kegiatanku yang kalau dulu aku dikenal sebagai artis Ramadan kayak 11 bulan sebelumnya itu santai, tapi kalau Ramadan udah pasti full, udah pasti syuting, udah pasti banyak kerjaan. Tapi ya semenjak punya anak, aku korbankan itu semua karena ya buat aku prioritas itu adalah anak-anak aku. Biasa kalau puasa ada reward gak sih? Iya, buat anak. Kalau yang udah Reward. puasa sekarang udah 4 anak gitu. Terus kalau ditanya reward, aku menghindari reward buat anak karena buat aku terlalu cemen gitu loh. Puasa hadiahnya kamu nanti dapat es krim, dapat sepeda, dapat handphone, dapat apa. Karena yang aku pengen anakku paham dari kecil bahwa puasa itu artinya lebih besar dari itu gitu. Kalau kita dulu kan puasa karena pengen sepeda, pengen apa. Coba kalau dia udah punya uang sendiri nanti makin gede kayak ya udah gitu, semua udah mereka bisa dapetin. Jadi buat aku puasa itu adalah kebutuhan tubuhnya mereka. Jadi anakku kayak kemarin nggak mau buka sampai dia nangis saking dia udah lapar hausnya, tapi dia nggak mau buka karena dia tahu ketika bulan puasa ini pencernaannya dia ini lagi memperbaiki semua, biasanya capek
sekarang pencernaannya lagi istirahat selama 30 hari gitu. Karena mereka paham itu. Itu siapa Kia? Apa? Itu siapa? Brekata yang 5 Brekata. tahun. Sampai segitunya. Buka puasa selalu tetap di rumah. Buka puasa kita selalu sampai hari ini masih barengan terus. Bahkan kemarin kita sempat buka puasa, anak-anakku minta nonton karena udah nangis dia nggak kuat mau buka, kita ajak nonton. Pas buka di mall tapi cuma ngebatalin doang. Jadi anak-anakku juga semuanya lebih senang buka puasa di rumah. Kebetulan Sibil adiknya Kebelet. Sibil. Oh, bau kalau minum bau kayaknya nggak ngerti ya. Nah, kita kan puasa udah berempat ya. Yang Iya. belum puasa berarti hanya Tinggal si Kama Nah, aja. tapi dia udah paham arti puasa dan ikut buka. Udah, karena kan emang kita menjelaskan, ngasih pemahaman ke dia gitu kan. Jadi ya, walaupun Kama masih 3 tahun juga dia udah paham kok puasa tuh apa. Kadang-kadang, ya kan ini sekolah juga hari pertama puasa, Masya Allahnya anak-anak tetap masuk gitu kan. Ya dia di sekolah puasa dulu sampai jam setengah 12. Jepang. Liburan itu bawa 6 anak tuh Masya Allah banget. Luar biasa gitu. Cuman ya Alhamdulillah sih happy karena dengan liburan itu membuat keluarga makin kompak, anak-anak makin dekat, makin bisa diandelin satu sama lain. Kamu jagain si A, si B, si C gitu. Jadi walaupun capek, tapi Alhamdulillah bahagia banget. Kenapa Jepang? Ya bawa. Aku bersebelas kemarin berangkat, jadi aku dan keluargaku aja berlapan. Ada 2 mbak bantuin sama 1 tim buat Kak, kenapa milih destinasinya Jepang? Jepang itu negara yang sangat islami, tau nggak? Percaya nggak sih? Mereka menjaga adab luar biasa, kebersihannya luar biasa. Handphone anakku hilang udah 2 hari, kita nggak nyari, dihubungin, nih handphonenya ketemu gitu. Padahal kita tuh kayak ya udahlah hilang gitu kan. Jadi negara yang paling nyaman, bersih, destinasinya banyak, nggak terlalu jauh dari Indonesia, cuma 7 jam. Jadi di pesawat anak-anak gak rewel gitu kan. Ya aku emang selalu senang buat balik ke sana. Oh iya, karena musim dingin aja sih. Apa? Nah itu kalau packing baju bawa anak, aku packingnya hampir sebulan sebelumnya. Karena anakku tuh emang nggak pernah pakai baju yang rapi. Kalau di Indo kan kayak biasa kayak pakai baju kaos tangan pendek, celana pendek aja semua. Pas tiba-tiba mau ke negara musim dingin, gak punya apa-apa. Aku dari ke pasar Senen, aku thrifting, itu belanja baju habis 2 juta, dapetnya banyak banget ya ampun. Jadi kayak beli-beli baju bekas gitu tapi masih bagus. Habis dari situ aku minjem-minjem ke adik kakakku yang punya anak seumuran. Nah pilihan terakhir baru aku belanja gitu. Kenapa sih kok kayak pelit banget thrifting dulu, nyari pinjaman dulu? Ya karena baju-baju musim dingin itu kan nggak akan sering kita pakai gitu kan. Anak-anak tuh lagi cepet tumbuhnya. Ya selagi bisa beli harga yang murah, bisa minjem ya kenapa enggak. Kayak kemarin sih anak Sibil pakai overall harganya 5.000 tapi keren banget ya ampun. Terus anakku pakai puffer harganya 15.000. Seneng aku thrifting, dan thrifting itu juga bisa lebih ramah sama dampak lingkungan dari limbah fashion. Ke mana aja sih destinasinya pas di Jepang mungkin? Ya karena bawa anak-anak semuanya ke theme park aja sih. Kamu ada obat khusus saat mungkin lagi alergi dikit kemarin? Enggak sih, itu Masya Allahnya aku bawa anak-anak semua. Biasanya anakku di Jakarta tuh sebulan suka ada yang sakit gitu kan. Aku bawa ke sana, udaranya dingin banget, mereka makan es krim, coklat, permen, apa segala macam, sehat, Masya Allah, obat nggak ada kesentuh sama sekali. Jadi setelah kita lihat ya pengaruh udara itu besar banget, makanya berharap banget siapapun nanti yang terpilih nih bisa memberikan udara yang baik buat kita hidup di Jakarta. Kak, keriuhannya apa sih ya bawa anak banyak keriuhan? Riwahnya adalah siap-siapnya kalau pagi. Jadi udah nggak pernah bisa ada acara pagi kalau bawa anak-anak kecil. Jam 10 itu udah paling pagi. Berapa lama di sana? Kemarin 12 hari. Lebaran kayaknya kita ada mudik karena tahun lalu kita lebarannya di Jakarta, kayaknya lebaran tahun ini di Jogja. Kak, dikit dong tentang Mas Anu mau adaptasi drama Korea Dolls ke Iya. seperti apa ya? Iya, kemarin aku juga ikut ya ke Korea buat tanda tangan film Dots. Pas pertama itu tuh heboh banget ya di media sosial, padahal kita belum juga mention siapa yang akan main, tapi udah heboh banget. Kenapa rame banget? Akhirnya aku baru mulai nonton. Ternyata emang bagus banget dan pantas orang kalau udah nonton Dots pasti akan udah wah yang main harus ini bakal posesif banget gitu kan. Tapi satu yang harus kita pahami, kalau kita mengadaptasi pastinya kita bukan merimix ya, membuat persis gitu, tapi mengadaptasi. Tapi ya karena aku juga sekarang udah mulai nonton, aku juga ikut tenang buat netizen, aku juga ikut mengawal siapa yang akan menjadi pemain-pemain. Talentnya udah terpilih belum sih? Talentnya baru 1 yang cewek. Siapa tuh? Masih berhasil kan?
Atta ya? Iya, belum ke Atta ya? mention di mana-mana. Atta Pokoknya ya? harusnya sih karena aku juga udah mulai nonton Dots ya, harusnya netizen ya. Sekarang gimana sih? Yang mana ya? Oh yang cowok. Song Joong Ki. Oh, emang buat nyari, iya aku nggak tahu namanya. Pokoknya Bye. kalau buat nyari peran betulannya di Indo itu emang agak susah ya, tapi insya Allah kan ya. Kenapa? Karena aku Dia surat-surat optimis bakal meledak film karena kan pecinta Korea banyak banget ya di Indonesia. Semoga ya, semoga yang pastinya kita buat semaksimal mungkin, kita sampai nge-build set juga. Mas Anung juga mencoba untuk setia dengan konsep cerita serialnya gitu. Jadi ya semoga bisa memuaskan semuanya. Kalaupun ngerasa nggak sama banget ya karena namanya kan ini mengadaptasi gitu kan. Tapi ya insya Allah rasa-rasanya akan sama nih. Mulai syutingnya kapan? Insya Allah bisa. Membuat ini berapa lama sih mungkin? Gak tahu, tanya dia lah.